Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore, Bu Mary, Kang Rafif, dan juga teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi implementation dari PT Tower bersama infrastruktur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rama Fadila Rosi dengan NPM 120310220011. Nah, jika sebelumnya kita telah menyusun strategi pertumbuhan dan ekspansi dalam formulasi, kini kita masuk ke bagian yang cukup krusial, yaitu bagaimana strategi itu bisa dijalankan di lapangannya. Nah, eh, strategi strategi utama TBG ini terdiri dari ekspansi 3.000 site menara baru, kemudian ada diversifikasi ke DAS atau distribut antena sistem dan fiber optik, dan juga efisiensi operasional dengan teknologi IoT dan transisi ke energi hijau. Nah, uh, terdapat pertanyaan seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan strategi bernilai bernilai miliaran rupiah tersebut. Nah, jawabannya akan kita bahas lebih lanjut, uh, mulai dari struktur organisasi, program kerja, penggunaan SDM, anggaran, prosedur, hingga tantangan di lapangannya. Nah, sebelum memulai ini, kita masuk ke bagian struktur organisasinya terlebih dahulu. Struktur organisasi TBG ini mendukung strategi melalui model tersentralisasi dengan divisi-divisi uh, fungsional khusus, yang mana direksi pusat tetap menjadi pengambil keputusan strategis, namun pelaksanaannya itu didelegasikan ke tim-tim teknis dan proyek. Nah, beberapa divisi kuncinya itu meliputi, yang pertama ada divisi proyek ekspansi yang mana bertanggung jawab atas pembangunan 3.000 site. Kemudian ada divisi DAS dan Fiber yang mana berfokus pada penguatan jaringan indoor, dan juga divisi keberlanjutan atau ESG yang mana mengawal target net zero di tahun 2024 di tahun 2040. Nah, selain itu, TBG juga menggunakan cross-functional team yang bekerja lintas divisi untuk proyek yang kompleks seperti integrasi panel surya dan sistem monitoring digital berbasis IoT. Selanjutnya masuk ke bagian alokasi sumber daya. Untuk memastikan strategi dapat berjalan dengan baik, TBG telah merancang alokasi sumber daya secara komprehensif yang mencakup anggaran, sumber daya, manusia, dan juga teknologi. Yang pertama itu ada anggaran. Dari sisi keuangan, pada tahun 2023, TBG membagikan dividen sebesar 800 miliar kepada pemegang saham, yang mana ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap menjaga kepercayaan investor sambil menjalankan investasi besar untuk ekspansi dan juga inovasi. TBG juga mengalokasikan dana yang besar ini untuk pembangunan hingga 3.000 menara baru di seluruh Indonesia, penguatan jaringan fiber optik, dan pemasangan DAS terutama untuk indoor coverage. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan sistem monitoring digital, yang mana ini berbasis IoT atau Internet of Things dan diintegrasi dengan pusat kendali. Nah, dana ini sebagian besar berasal dari pendapatan operasional dan juga dari instrumen pembiayaan seperti obligasi hijau dan pinjaman proyek. Kemudian ada sumber daya manusia atau SDM. Nah, di bidang SDM ini TBG menyadari bahwa eksekusi strategi memerlukan kompetensi yang tepat. Karena itu, TBG melakukan pelatihan teknisi DAS untuk instalasi dan pemeliharaan perangkat indoor, kemudian sertifikasi teknis dan manajerial agar para pemimpin proyek memiliki standar eksekusi yang tinggi. Selanjutnya, penerapan kebijakan DEI atau Diversity, Equity, dan Inklusif untuk menciptakan lingkungan uh, kerja yang terbuka terhadap inovasi dan juga kolaboratif tentunya. Selain itu, TBG juga mengaktifkan tim lintas fungsi atau cross-functional timnya itu untuk proyek strategi seperti implementasi energi terbarukan dan integrasi sistem digital. Yang terakhir itu ada teknologi. Dari sisi teknologi, TBG ini memanfaatkan berbagai perangkat cerdas untuk mendukung efisiensi operasionalnya. Yang pertama itu ada implementasi IoT,
memungkinkan pemantauan kondisi site secara real time termasuk suhu, kelembaban, dan keamanan perangkat. Kemudian ada sistem manajemen cloud base dipakai untuk kontrol aset dan distribusi informasi antar divisi, dan juga yang terakhir itu ada sistem keamanan data. TBG juga menerapkan standar ISO 27001 yang mana memastikan seluruh informasi infrastruktur dikelola secara aman dan andal. Dengan dukungan anggaran yang besar, SDM yang kompeten, dan juga teknologi yang mutakhir tersebut, strategi TBG tidak hanya dapat dijalankan, tetapi juga dapat dikontrol dan dievaluasi dengan sangat efektif di lapangan. Selanjutnya masuk ke bagian program. TBG telah merancang 3 program strategis utama sebagai bentuk konkret dari implementasi arah pertumbuhan perusahaan. Masing-masing program memiliki fokus dan aktivitas yang sangat spesifik. Yang pertama itu ada, yang program satu itu ada ekspansi area rural dan DAS, yang mana itu uh, pro, ada pemetaan wilayah prioritas berdasarkan traffic dan kekosongan infrastruktur, kemudian ada pembangunan menara dan DAS indoor untuk sinyal di area padat, dan juga pelatihan teknisi lokal dan promosi ke operator, yang mana itu agar proses instalasi dan pemeliharaannya itu bisa lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk program kedua ini yaitu ada digitalisasi fiber dan monitoring IoT. Di program kedua ini dimulai dengan audit menyeluruh terhadap jaringan fiber optik yang sudah ada dan sistem monitoring existing untuk mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan. Lalu akan dilakukan pengadaan sensor-sensor berbasis IoT seperti sensor suhu, kelembaban, dan keamanan. Semua data dari sensor ini akan diintegrasikan ke dalam dashboard pusat, yang mana memungkinkan tim pusat itu memonitor kondisi jaringan secara real time. Kemudian untuk program ketiga itu ada efisiensi operasional dan EBITDA. Langkah pertama itu melakukan survei konsumsi energi di seluruh site aktif untuk mengidentifikasi menara yang boros energi. Kemudian site yang konsumsinya tinggi ini akan diprioritaskan untuk diinstalasi panel surya dan sistem hybrid, sehingga mengurangi ketergantungan pada listrik PLN dan menekan biaya dalam jangka panjang. TBIG juga menerapkan pemeliharaan prediktif berbasis data dari sensor IoT sehingga kerusakan bisa dicegah sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ketiga program ini tuh disusun secara berkesinambungan dari membangun infrastruktur, memperkuat kontrol digital, hingga mengoptimalkan biaya. Ya, dengan demikian itu implementasi strategi TBG tidak hanya tumbuh tetapi juga berkelanjutan dan menguntungkan untuk perusahaan. Kemudian selanjutnya ke bagian people, yang mana tim dan divisi yang bertanggung jawab atas implementasi. Untuk program satu ini ada CEO, Office, Business Planning, Innovation, dan Komersial itu bertanggung jawab atas dan mengelola arah dan relasi atau perencanaan dan koordinasi ekspansi. Kemudian untuk legal dan compliance itu bertanggung jawab atas perizinan dan kontrak. Kemudian procurement dan operation itu bertanggung jawab atas konstruksi dan logistik. Kemudian untuk program 2 itu ada tim digital innovation, IT, risk management itu bertanggung jawab atas sistem IoT dan dashboard. Kemudian untuk tim procurement dan operation itu bertanggung jawab terhadap pengadaan dan instalasi perangkat, dan tim human capital dan corporate university itu bertanggung jawab atas pelatihan staffnya. Kemudian untuk program yang ketiga itu ada tim business planning, risk, dan engineering bertanggung jawab atas strategi efisiensi biaya. Kemudian ada tim legal dan compliance itu bertanggung jawab atas dokumen dan regulasi efisiensi. Kemudian yang terakhir ada tim procurement dan finance bertanggung jawab atas audit aset, biaya, dan instalasi panel surya. Nah, kemudian yang ketiga ada budget. Bisa dilihat di tabel tersebut, di mana total anggaran untuk implementasi ketiga program ini mencapai 248,4 miliar, yang mana program yang pertama ini
Itu digunakan untuk analisis wilayah, perizinan, pengadaan material, pembangunan site baru, dan juga aktivasi layanan. Sementara untuk program kedua itu digunakan untuk audit site, pengadaan IoT, sistem AI monitoring, serta pelatihan dan review teknologi. Kemudian untuk program ketiga itu dialokasikan untuk studi potensi kolokasi, integrasi sistem billing, serta aktivasi dan monitoring tenan baru. Nah, anggaran ini tuh berasal dari pendapatan operasional dan pinjaman jangka menengah serta peluang obligasi hijau atau green bond. Dengan catatan tersebut. Kemudian masuk ke prosedur. Untuk prosedur umum ini, untuk program pertama itu dimulai dari survei wilayah, studi kelayakan, perizinan, konstruksi awal, dan aktivasi site. Kemudian untuk program kedua itu dimulai dari audit site, rencana teknologi, pengadaan perangkat, pelatihan, dan integrasi sistem. Kemudian untuk program ketiga dimulai dari kajian kolokasi, negosiasi, sinkronisasi sistem, dan aktivasi tenan baru. Selanjutnya untuk tim penanggung jawabnya atau PIC-nya itu antara lain ada CEO Office, Business Planning, Legal, Engineering, Procurement, Komersial, IT, Digital, dan Human Capital. Nah, semua proses ini dimonitor dan dievaluasi secara 12 bulan eh, secara paralel, di mana semua tahapannya ini diselaraskan dengan indikator kinerja dan anggaran tahunannya. Selanjutnya, masuk ke bagian yang terakhir itu ada tantangan dan solusi, di mana pastinya setiap hal yang dilakukan perusahaan itu terdapat tantangan, tetapi jika perusahaan mencoba untuk mengatasi uh, solusi dari tantangan tersebut. Untuk tantangan yang pertama itu regulasi menara yang kompleks, ya, di mana salah satu hambatan paling umum ini melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, dan juga pemilik lahan. Proses ini berlangsung lama dan menjadi bottleneck dalam proyek ekspansi. Untuk solusi dari TBG ini, TBG membentuk unit khusus yang menangani komunikasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Mereka juga mulai menggunakan mekanisme prakonsultasi dan menjalin hubungan jangka panjang agar proses izin bisa lebih cepat dan minim dari resistensi. Kemudian untuk yang tantangan yang kedua itu ada ketergantungan listrik konvensional, di mana operasional menara telekomunikasi sangat bergantung pada pasokan listrik di beberapa lokasi. Gaya listrik ini tinggi atau pasokannya tidak stabil yang beresiko mengganggu layanan dan menaikkan biaya operasional. Untuk solusi dari TBG-nya itu TBG mengimplementasikan panel surya dan sistem hybrid power di site yang memiliki biaya listrik tinggi. Nah, hal ini tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga mendukung komitmen keberlanjutan perusahaan menuju net zero emission pada tahun 2040. Untuk tantangan yang ketiga atau yang terakhir ini ada persaingan ketat terhadap kompetitornya itu Mitratel dan Protelindo. Saat ini TBG ini bersaing dengan pemain besar seperti Mitratel dan Protelindo tentunya, yang mana tantangan ini uh, itu bagaimana menjaga daya saing terutama dalam akuisisi tenan dan pemanfaatan kapasitas menara. Solusi dari TBG tidak berkompetisi pada harga saja, tetapi juga fokus pada penawaran layanan yang premium. Seperti ada infrastruktur siap DAS dan fiber, kemudian ada monitoring site berbasis IoT, dan juga SLA atau Service Level Agreement yang lebih ketat dan transparan tentunya, yang mana hal ini membuat TBG tetap unggul dan menarik operator besar sebagai klien utamanya. Dengan mengidentifikasi dan merespon tantangan secara proaktif, TBG mampu menjaga kelancaran implementasi strateginya, serta memastikan bahwa pertumbuhan bisnis tetap sejalan dengan efisiensi dan keberlanjutan perusahaan. Sekian presentasi saya mengenai strategi implementation dari perusahaan TBG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.